Shalom, kembali lagi bersama saya Claudia Mangamis. Hari ini saya akan membahas materi tentang kitab-kitab Injil. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu Injil. Nah, kata Injil ini dalam bahasa Yunani adalah euangelion, artinya kabar baik. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebelum perjanjian baru ini ditulis, istilah Injil ini sering merujuk pada kabar seperti pengumuman atas kemenangan militer. Lalu kemudian dalam perjanjian baru, istilah kata Injil ini merujuk pada kabar baik dari berita tentang Yesus. Nah, oke, baik, kita masuk kepada sifat-sifat Injil, di mana dalam sifat-sifat Injil ini ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menafsirkan kitab-kitab Injil ini. Nah, kesulitan yang pertama, di mana Yesus sendiri tidak menulis kitab Injil dan bahkan kitab-kitab itu berasal dari orang lain dan bukan dari Yesus sendiri. Dan yang kedua, ada 4 kitab Injil, tetapi 3 dari kitab Injil ini memiliki kesamaan. Nah, sementara yang ditulis Yohanes menceritakan kisah itu dengan cara yang berbeda. Jadi bisa dikatakan satu kitab ditulis lebih dahulu oleh Markus dan menurut pandangan umum, lalu ditulis ulang oleh Matius dan Lukas karena ada alasan-alasan yang berbeda. Lalu juga secara terpisah dari mereka, Yohanes juga menulis satu Injil yang berbeda dengan alasan-alasan yang lain lagi. Lalu ada fakta yang menyatakan bahwa kitab Injil itu tidak berasal dari Yesus sendiri, dan bahkan hal ini menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting. Karena kalau seandainya Yesus sudah menulis sesuatu, maka kemungkinan kitab ini tidak akan terlalu seperti kitab-kitab Injil, tetapi akan lebih bersifat seperti nubuat dalam perjanjian lama. Katakanlah contohnya seperti kitab Amos ya, yang adalah sekumpulan nubuat dan ucapan dan ditambah juga dengan beberapa narasi pribadi yang singkat. Nah, jadi kitab-kitab Injil kita memang berisi sekumpulan pernyataan, tetapi pernyataan-pernyataan itu selalu terjalin sebagai satu bagian integral dalam suatu narasi sejarah mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus. Jadi perlu juga kita ketahui bahwa kitab Injil ini bukanlah kitab yang dikarang oleh Yesus sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi, tetapi ini adalah kitab-kitab mengenai Yesus namun berisi banyak kenangan tentang ajarannya. Akan tetapi kitab-kitab Injil ini berbeda atau tidak sama juga dengan kitab Kisah Para Rasul, karena dalam kitab Injil ini mempunyai narasi mengenai kehidupan Yesus maupun sekumpulan ajarannya dan pernyataan, serta ajaran ini tidak ditulis oleh Yesus sebagaimana surat-surat kiriman ditulis oleh Paulus. Nah, bagaimana bagi gereja masa kemudian? Kita perlu tahu bahwa bagi gereja di masa kemudian itu tidak ada satupun dari kitab-kitab Injil melebihi yang lain, tetapi masing-masing berdiri di samping sebagai kitab yang mempunyai wibawa yang sama. Bagaimana bisa demikian? Karena dalam kasus minat terhadap Yesus berada dalam 2 tingkat. Nah, tingkat yang pertama ada minat historis yang murni bahwa tokoh inilah Yesus itu, di mana di situ mengatakan Yesus inilah yang disalibkan dan bangkit dari antara orang mati yang sekarang yang kita muliakan. Dan minat yang kedua
yaitu ada minat eksistensial untuk menceritakan kembali narasi demi kebutuhan jemaat-jemaat yang kemudian yang tidak berbahasa Aram tetapi berbahasa Yunani. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa kitab-kitab Injil ini berfungsi sebagai contoh-contoh hermeneutik bagi kita sendiri dengan mendesak melalui sifat sehingga kita bisa menceritakan kembali cerita yang sama dalam konteks abad ke-21 ini. Oke, baik. Nah, mengapa ada 4 kitab Injil? Jadi alasannya karena ada berbagai masyarakat Kristen yang berbeda sehingga mereka membutuhkan sebuah kitab tentang Yesus, dan ini karena faktor dengan berbagai macam alasan ya. Maka dari itu kitab Injil ini ditulis untuk satu masyarakat atau kelompok orang percaya yang lain. Baik, kita masuk dalam konteks historis. Nah, dalam konteks historis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konteks historis Yesus secara umum, yang kedua konteks historis Yesus secara khusus, dan yang ketiga konteks historis penulis kitab Injil. Baik, kita masuk kepada yang pertama, konteks historis Yesus secara umum, di mana untuk kita bisa memahami tentang Yesus, kita harus bisa melibatkan diri secara mendalam di dalam Yudaisme abad pertama yang merupakan lingkungan Yesus. Ini artinya supaya kita bisa mengetahui mengapa mereka tidak percaya dan mengapa Yesus kurang sekali berhubungan dengan orang-orang Saduki. Nah, dalam hal inilah yang termasuk dalam segi yang sangat penting dari dimensi konteks historis ini, di mana ini ada hubungannya dengan bentuk ajaran Yesus. Nah, terkadang orang menyadari bahwa Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan, tetapi orang-orang tidak begitu menyadari bahwa Yesus memakai berbagai macam-macam bentuk perumpamaan. Contohnya kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 29 hingga 30, dan paralelnya di dalam Markus 5 ayat 29 hingga ayat yang ke-30, di mana di sini Yesus menggunakan pernyataan yang berlebih-lebihan atau bisa dikatakan hiperbol untuk maksud tertentu. Nah, di situ Yesus menyuruh murid-muridnya mencungkil mata yang mendatangkan kesalahan atau memotong tangan yang menyebabkan dosa. Ini sebenarnya maksud dari pernyataan itu yaitu orang harus membuang apa saja yang ada di dalam kehidupannya yang membawa dirinya kepada dosa. Baik, kita masuk pada yang kedua, yaitu konteks historis Yesus secara khusus. Ini merupakan segi yang paling sulit juga dalam usaha untuk menyusun kembali konteks historis Yesus. Nah, karena kesulitannya yaitu begitu banyak ajaran Yesus yang disampaikan dalam kitab-kitab Injil dan seringkali tanpa banyak konteks. Dan yang disampaikan adalah isi kitab-kitab Injil ini dalam cerita-cerita dan pernyataan-pernyataan atau perikop tersendiri. Jadi ada juga banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam konteks yang asli. Jadi kesulitan yang sebenarnya muncul bersama fakta bahwa begitu banyak pernyataan dan ajaran Yesus diteruskan tanpa konteksnya. Contohnya kita bisa lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 10, kita juga bisa lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 10, dan juga Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di sini Paulus sendiri memberi kesaksian tentang kenyataan itu. 3 kali Paulus mengutip tentang pernyataan Yesus dan tanpa menyinggung konteks historis yang aslinya. Baik, yang ketiga yaitu konteks historis penulis kitab Injil. Nah, mengenai konteks historis penulis kitab Injil ini, di mana Markus tertarik untuk menerangkan sifat Mesias dari Yesus dan dilihat dari segi motif atau keluaran kedua. Tetapi sebenarnya Markus ini sudah tahu bahwa Mesias adalah anak Allah yang kuat. Nah, di sini kita bisa melihat di mana perhatian Markus adalah sifat hamba yang menderita dari keberadaan Yesus sebagai Mesias. Dan nyatanya bahwa Markus ini tidak mencantumkan ajaran Yesus mengenai kemuridan.
sampai selesai penjelasannya mengenai penderitaannya sendiri. Nah, salib dan keberadaan Yesus sebagai hamba yang dialami Yesus juga menjadi tanda-tanda kemuridan yang sejati. Sebagaimana yang dikatakan penyair, jalan itulah yang ditempuh sang guru, tidakkah hambanya harus terus menempuh jalan itu? Nah, semua ini dapat kita lihat apabila kita dengan cermat dan teliti membaca kitab Markus, maka pasti kita akan menemukan konteks historisnya. Baik, kita masuk di slide yang berikutnya, yaitu konteks sastra. Nah, dalam konteks sastra ini selalu berhubungan dengan tempat suatu perikop dalam konteks kitab Injil ini. Nah, perhatian konteks sastra di sini ditunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, menolong kita untuk menafsir atau membaca dengan pengertian suatu pernyataan atau narasi tertentu dalam konteks yang hilang. Jadi ini bisa menolong kita agar kita bisa menafsir dengan pengertian yang tepat. Dan yang kedua, menolong kita untuk mengerti sifat penyusunan kitab-kitab Injil itu sebagai suatu keseluruhan, dan dengan demikian menafsirkan salah satu dari kitab Injil itu sendiri. Oke, baik. Kita masuk lagi di slide yang berikutnya, menafsirkan perikop-perikop tersendiri, di mana ini membicarakan bagaimana menafsirkan surat-surat kiriman. Maka kita harus belajar berpikir secara paragraf. Nah, cara ini mengatakan bahwa ketika menafsirkan atau membaca salah satu kitab Injil, kita perlu mengingat dua kenyataan mengenai kitab-kitab Injil yang sudah saya sebut sebelumnya tadi, di mana ada 4 kitab Injil dan itu adalah dokumen 2 tingkat. Baik, selanjutnya berpikir secara horizontal. Nah, berpikir secara horizontal ini berarti bagaimana mempelajari satu perikop dalam satu Injil, dan kita harus mengingat paralelnya dari kitab-kitab lain. Nah, ada 2 alasan pokok untuk berpikir secara horizontal. Yang pertama, bagian-bagian paralel itu sering akan membuat kita menghargai perbedaan-perbedaan khusus yang terdapat dalam setiap kitab Injil. Dan yang kedua, bagian-bagian paralelnya itu akan membantu kita mengenal bermacam-macam konteks bagi materi yang sama atau yang serupa yang ada dalam gereja dan berlangsung terus. Nah, berikutnya kita masuk kepada berpikir secara vertikal, di mana berpikir secara vertikal ini berarti membaca atau mempelajari suatu narasi atau pengajaran dalam kitab Injil dan harus berusaha untuk mengetahui kedua konteks historis, yaitu konteks historis mengenai Yesus dan konteks historis mengenai penulis kitab Injil itu. Oke, selanjutnya, nah dalam hal ini ada menafsirkan kitab-kitab Injil sebagai keseluruhan, di mana ini maksudnya bahwa minat penulis kitab bukan hanya terdapat kepada oknum Yesus, tetapi juga alasan mereka untuk menceritakan kembali satu cerita kepada pembaca mereka sendiri. Berikutnya, beberapa pengamatan hermeneutik. Yang pertama, ajaran dan perintah. Nah, kebanyakan dari cara-cara hermeneutik timbul karena perintah-perintah tampak seperti hukum, apalagi hukum yang begitu menyusahkan. Kehidupan Kristen menurut Perjanjian Baru berdasarkan kepada kasih karunia dan bukan kepada ketaatan akan Taurat. Akan tetapi memandang perintah-perintah itu sebagai hukum juga adalah keliru ya. Dalam artiannya bahwa kita harus melakukan perintah-perintah itu supaya kita bisa menjadi selamat. Nah, kita perlu tahu bahwa keselamatan kita tidaklah bergantung kepada ketaatan sepenuhnya pada hukum-hukum itu. Nah, perintah-perintah itu hanya menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya kehidupan Kristen karena Allah telah menerima kita sebelumnya.
Nah, kita masuk kepada pengharapan eskatologi orang Yahudi. Nah, di atas saya ini ada tabel mengenai pengharapan eskatologi orang Yahudi. Saudara bisa lihat tabel di atas ini. Nah, kita harus tahu dahulu yang bersifat eskatologis ini berarti sedang menantikan akhir zaman. Sudah tentu orang-orang Kristen mula-mula pasti memahami dengan benar pandangan eskatologis di tabel yang di atas ini, di mana bagi mereka peristiwa kedatangan Yesus adalah kematian dan kebangkitan serta roh yang diberikan olehnya, dan semuanya itu berhubungan dengan pengharapan mereka akan tibanya masa kesudahan ini. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengumumkan bahwa sudah dekat masa kesudahan itu dan membaptis Mesias yang diutus Allah, maka semangat eskatologis mencapai puncaknya. Tetapi dalam hal ini ada yang menimbulkan persoalan bagi gereja mula-mula dan bagi kita juga, di mana Yesus mengumumkan kerajaan yang akan datang itu sebagai sudah tiba bersama-sama dengan kedatangannya sendiri. Nah, bagaimana mereka harus mengerti hal ini? Jadi pada awalnya dimulai dengan khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 3, di mana orang-orang Kristen mula-mula menyadari bahwa Yesus tidak datang untuk menghantar masuk kepada akhir atau masa kesudahan itu. Jadi mereka mengambil pengertian bahwa dengan kematian, kebangkitan Yesus serta kedatangan Roh Kudus, berkat-berkat dan keuntungan masa yang akan datang telah tiba. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa masa kesudahan itu telah tiba, akan tetapi dari segi yang lain masa kedatangan itu belum seluruhnya tiba. Itu sebabnya orang-orang percaya yang mula-mula belajar untuk menjadi umat eskatologis yang sungguh-sungguh, mereka hidup di antara masa, yaitu masa kesudahan dan masa penggenapan kesudahan. Oke, baik. Hanya ini materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.